Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan darurat, termasuk pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan optimal. BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait terus melakukan asesmen kerusakan serta mendata kebutuhan warga terdampak. Dukungan logistik dan peralatan darurat juga terus disalurkan. Pemerintah memastikan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. NTT, ya, hari Minggu kemarin rapat dengan DPR. Oh, isinya susu tuh sama minuman. Nampung Pak, ngomong apa? Terima kasih. Ke situ nenek anak. Ini untuk anak, untuk mama ya. Tidak. Sudah Bapak. Semua kebutuhan masyarakat yang terdampak. Ini seperti sekarang tenda-tenda ini sedang didorong. Sedang pengiriman, mungkin sebagian sudah masuk ke Ngada. Ini ada Pak Asisten tadi ya, Pak Asisten daerah udah tahu berapa jumlahnya yang dibutuhkan pun kita akan penuhi. Ini karena masalah pengirimannya saja, ya pengirimannya saja pakai truk, termasuk tenda-tenda kecil tadi depan rumah banyak yang masih pakai terpal. Kita akan ganti dengan tenda-tenda kecil, Kemudian makan, minum, air bersih, pakaian, kebutuhan dasar ini berdatangan terus. Ya. Hari ini kalau nggak salah untuk tenda besar ada 250 yang kecil-kecil, kemudian tenda besar-besar ini secara berturut-turut akan masuk terus. Ya. Jadi tentu saja untuk kondisi langsung bisa semuanya lengkap nggak mungkin. Tapi setiap hari, setiap waktu berjalan ini akan datang terus. Kami juga menempatkan satgas di sini. Ya. Kemudian semua kerusakan rumah masyarakat yang pertama, rumah rusak ringan dan sedang, karena ini tidak harus dipindah. Karena kan gempanya di laut, jadi tidak perlu ada relokasi. Tidak ada daerah merah yang harus masyarakatnya pindah. Itu akan dibantu oleh pemerintah. Nanti Pak Wakil Bupati akan segera mendata mana yang masuk rusak ringan, mana yang masuk rusak sedang. Nah, yang rumahnya hancur, sementara tidak bisa tinggal di rumahnya, tahap pertama tinggal di tenda. Tendanya tentu saja yang bagus. Tidak lama-lama di tenda. Setelah itu dibangunkan hunian sementara di rumahnya itu. Kalau misalnya bisa segera hunian tetap, ya hunian tetap. Tapi kalau misalnya nunggu pendataan dari Pak Wakil Bupati, CS masih nunggu, di tenda sudah 2 minggu, sudah 3 minggu, sudah sebulan, sudah bosen di tenda, kita bangunkan hunian sementara. Hunian sementara adalah bangunan semi permanen yang ukurannya 4x4, ada 2 kamar, ada kamar mandi yang bisa bertahan untuk masyarakat terdampak paling tidak beberapa bulan. Habis itu baru dibangunkan hunian tetap. Jadi rumahnya yang rusak, hancur, lebur itu dibangun kembali. Itu langkah-langkahnya. Nah, kemudian seperti sekolah, gereja, dan lain-lain, itu akan dibangun secara bertahap. Ya, ada bertahap.
Ada gereja yang rusak. Gereja bagi masyarakat Ngada sama dengan makan, sama dengan kebutuhan pokok. Misalnya gerejanya nggak bisa, ya kita bangunkan. Mungkin minggu-minggu ini Pak Wakil Bupati minta tenda, dibangunkan tenda untuk ibadah. Seminggu depan dibangunkan gereja sementara, bangunan semi permanen. Sambil nanti Kementerian Agama membangun gereja yang betul-betul rusak parah itu. Sekolah juga demikian, ya, sekolah juga demikian. Tentu saja karena ini bencananya sudah terjadi, untuk membalikan keadaan sebelum terjadi bencana nggak mungkin. Kita manusia kan, ini memang dari Yang Maha Kuasa. Tapi dengan kerjasama semua pihak, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita bersatu padu, mudah-mudahan kondisi ini semakin hari semakin baik. Itu dari kami, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.